Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Senang sekali kita dapat kembali dalam ibadah menyongsong Paskah pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Begitu besar pengampunan Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Pengampunanmu
Karena salibnya kita diselamatkan. Mari kita pujikan lagu Karena Salibmu. Setelah lagu ini dinyanyikan, kami mengundang Bapak Fendi Krisnandar untuk menyampaikan doa pembukaan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Allah kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh menyelenggarakan ibadah menyongsong Paskah. Biarlah Tuhan yang bertata atas hidup kami. Kami bersyukur sekalipun dalam keadaan yang kurang kondusif mengingat pandemi COVID-19, tetapi kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami,
sehingga memberikan kami tubuh yang sehat dan kuat untuk kami mengikuti kegiatan ibadah menyongsong Paskah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertata atas hidup kami, dan sebentar kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami rindu menyerahkan setiap anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu pemimpin pujian, singer, pemain musik, dan secara khusus kami serahkan hamba-Mu yang bertugas untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata atas kehidupan anak-anak-Mu dan hamba-Mu. Tuhan, kami rindu, kami boleh semakin mengenal kasih-Mu. Kami rindu melalui ibadah ini kami boleh semakin mengenal akan Engkau. Oleh karena itu, biarlah persiapkan jiwa kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami untuk kami bersungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah ini. Dan semua doa serta ucapan syukur kami perlaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena Yesus, kita masih memiliki hari esok. Sebab itu, kita tidak perlu gentar. Bersama kita naikkan pujian sebab Dia hidup. Tuhan mengasihi kita dan memelihara kita. Lihatlah betapa baiknya Ia di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita naikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Rasakan dan nikmati
Begitu besar karya Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama kita nyanyikan lagu Terbesar dan Termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Mari bersama-sama kita saksikan persembahan pujian dari kelas 12.
Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oleh karena pengorbanannya kita diselamatkan. Mari bersyukur dengan menyanyikan lagu karya terbesar. Setelah lagu ini dinyanyikan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diawali dengan doa firman dan diakhiri dengan doa syafaat oleh Bapak Pendeta Jusianto.
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamat pagi para guru dan siswa-siswi SMA Dharma Mulia Surabaya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh merayakan bersama-sama Paskah. Kami bersyukur pula karena kasih setia Tuhan, kami tetap boleh ada. Sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing, Engkau menyatukan kami melalui Zoom ini. Kami percaya Engkau juga menyatukan kami melalui YouTube. Kami percaya pula Tuhan, biarlah apa yang kami gunakan sarana untuk mempertemukan kami semua, Engkau pakai semuanya ini. Sehingga sungguh Tuhan, melalui semuanya ini, kami pun juga boleh dibangun iman kami. Kami mau serahkan ketika kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami akan membacanya, biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing,
biarlah Engkau boleh mengingatkan akan kebenaran firman-Mu, dan kami disanggupkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini bertemakan As My Lord Jesus Life, That is Hope for Tomorrow. Sebab Tuhan Yesus hidup, ada harapan hari esok. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai 29. Saya akan membacakan bagi para guru dan siswa-siswi sekalian. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya setiap hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian dan para siswa-siswi, kalau kita memperhatikan setelah kematian Yesus, apa yang terjadi pada murid-muridnya? Murid-muridnya menjadi orang-orang yang sangat ketakutan. Mereka kehilangan pemimpin, benar. Mereka telah kehilangan orang yang berani. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka saudara, ketika mereka mengalami semuanya itu, mereka benar-benar sadar bahwa mereka pada waktu itu menjadi orang yang sangat ketakutan. Saudara bisa bayangkan kalau dulu ada Yesus dan mereka bisa menjadi orang yang berani, dan bahkan mungkin mereka menjadi orang yang merasa bahwa mereka memiliki pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, bahkan pemimpin yang besar. Tetapi pada waktu Yesus ditangkap dan disalibkan, dan ketika Yesus sudah dikuburkan pula,
murid-murid takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut untuk ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Sehingga saudara, kalau kita lihat di dalam bacaan kita, pada pagi hari ini dikatakan mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Saudara, apa yang terjadi di dalam diri mereka? Mereka juga telah kehilangan damai sejahtera. Bayangkan, saudara, mereka yang dulu berani, mereka yang bisa bertatap muka dengan orang lain, sekarang ketemu dengan orang lain takut. Mereka telah kehilangan damai sejahtera. Mereka dulu punya pemimpin yang berani dengan ahli-ahli Taurat, pemimpin yang berani dengan orang-orang Farisi, bahkan dengan imam-imam kepala. Pemimpin mereka berani. Dan sekarang mereka sangat ketakutan dan mereka kehilangan damai sejahtera. Saudara, ketakutan dan kehilangan damai sejahtera inilah yang akhirnya mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka perbuat. Boleh dikatakan mereka itu telah kehilangan pengharapan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Coba saudara bayangkan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, mereka berusaha untuk berkumpul-kumpul dengan teman-temannya. Bahkan kalau saudara lihat dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29, di situ 8 hari. Pertama ketika mereka berjumpa, terus kemudian 7 hari kemudian, yaitu pada hari yang ke-8, dikatakan mereka berkumpul, ayat yang ke-26 mengingatkan kepada kita semua, 8 hari kemudian, itu berarti mereka berkumpul dan mereka ketakutan dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara, bagian ini juga mau mengingatkan kepada kita semua, orang yang ketakutan, orang yang kehilangan pengharapan, mereka tidak bisa melakukan, bekerja pun juga tidak bisa, berpikir baik pun juga tidak bisa. Saudara, inilah yang terjadi ketika murid-murid Yesus harus menghadapi Yesus yang mati di atas kayu salib dan Yesus dikubur. Mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika mulailah mereka tahu bahwa Yesus itu bangkit. Ketika mereka mulai dijumpai oleh Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudara perhatikan dengan baik di dalam ayat itu ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus mendatangi murid-muridnya yang pada waktu itu takut dengan cara Yesus menampakkan diri kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa pintu-pintu itu terkunci. Mereka sangat takut. Itu berarti bukan saja pintunya yang terkunci, pasti jendela-jendela, kalau mereka ada jendela, pasti mereka juga akan nutup rapat-rapat. Dan pada waktu itu, Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka dan memberikan salam damai bagi mereka. Salam damai sejahtera bagi orang-orang yang saat itu sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Yesus memberikan kata-kata yang sederhana, damai sejahtera bagi kamu. Coba saudara, kalau kita berpikir sejenak, apakah perkataan Yesus itu masuk akal? Kalau Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, sedangkan mereka sedang mengalami ketakutan. Mungkin kita akan berkata tidak masuk akal, karena mereka sedang takutnya luar biasa. Tetapi Yesus dengan entengnya berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, bukankah orang yang takut itu justru membutuhkan damai sejahtera? Dan bukankah perkataan Yesus yang menyatakan damai sejahtera bagi kamu itu berarti mau memberikan air yang sejuk kepada mereka? Bahwa mereka seharusnya sekarang melihat kepada Yesus yang bangkit. Tuhan yang hidup, itu yang seharusnya mereka lihat lagi.
Kalau mereka takut pada waktu melihat Yesus yang mati, Yesus yang disalib, Yesus yang dikuburkan, oke, keadaan mereka takut. Tetapi Yesus ingin katakan kepada mereka bahwa saat ini Yesus yang bangkit itu ada di tengah-tengah mereka dan damai sejahtera bersama dengan mereka. Saudara, ini yang mengingatkan kepada kita bahwa damai Tuhan itu ada di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Saudara, yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan terhadap murid yang ragu-ragu kepada kebangkitan Kristus. Saudara, apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas? Thomas yang pada waktu itu tidak hadir di mana Yesus menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya. Thomas tidak ada. Dan ketika murid-muridnya bersaksi bahwa mereka telah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam telapak tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak mau percaya. Saudara, keraguan-raguan Thomas itu diketahui oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa Thomas ini sedang ragu-ragu. Dan Tuhan menampakkan dirinya sekali lagi kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas. Dan Tuhan menghampiri Thomas dan dia berkata kepada Thomas. Ia katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, Tuhan tahu akan keraguan-raguan Thomas dan Tuhan berkata kepada Thomas. Saya kira ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang yang percaya. Orang yang percaya di dalam keadaan bimbang, di dalam keadaan ragu-ragu, tidak dibiarkan oleh Tuhan Yesus, tidak dienyahkan oleh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus justru mendatangi dan Tuhan Yesus menyatakan penghiburannya, menyatakan kekuatannya kepada Thomas, kepada setiap orang yang ragu-ragu, supaya mereka percaya dan jangan tidak percaya lagi. Saudara, perhatikan apa yang dilakukan oleh Thomas. Apakah Thomas mencucukkan jarinya? Apakah Thomas itu mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus? Tidak. Thomas hanya berkata secara singkat, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas hanya berkata dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, dan dia hanya berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, pernyataan ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan yang disembah oleh para murid-murid dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sampai Thomas tidak bisa berkata apa-apa dan tidak berani mencucukkan jari maupun mencucukkan tangannya kepada tubuh Tuhan Yesus yang bangkit, tidak berani. Dan Thomas hanya berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, betul-betul dia sadar bahwa Yesus yang sekarang dia lihat, yang sekarang dia hadapi adalah Yesus yang hidup. Bukan Yesus yang mati lagi, tetapi Tuhan Yesus yang bangkit dari kematiannya. Oleh sebab itu, saudara, apa yang dikatakan oleh Thomas ini mengingatkan kepada kita semua. Bagaimana kita melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu. Bagaimana kita mengimani Kristus yang bangkit di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kelihatannya percaya dan mengandalkan Tuhan. Tetapi begitu kita mengalami persoalan di dalam kehidupan kita, begitu kita mengalami tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita
Kita menjadi orang yang takut, kita menjadi orang yang ragu-ragu, dan bahkan kita ragu-ragu akan pertolongan Tuhan yang akan datang di dalam kehidupan kita. Bahkan kita menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan di dalam Kristus. Maka pada pagi hari ini, Thomas itu mewakili orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang mungkin telah kehilangan pengharapan, dan Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada kita semua, mari pagi hari ini orang-orang yang ragu-ragu kepada kebangkitan Kristus, percayalah. Bahkan Tuhan Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-29, ini menjadi ayat yang cukup terkenal, dikatakan, karena engkau telah melihat aku, karena engkau telah melihat Yesus, maka engkau percaya, hai Thomas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, itu berarti ayat ini juga menjadi ayat bagi kita semua. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Saudara dan saya tidak melihat secara kasat mata tentang Tuhan Yesus. Kita tidak melihat tubuh Tuhan Yesus, namun kita percaya. Itu berarti saudara dan saya menjadi orang yang berbahagia karena kita mempercayai akan kebenaran-kebenaran firman Allah yang telah ditulis di dalam Alkitab ini. Dan itu berarti menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Saudara, apa yang Tuhan Yesus harapkan setelah seseorang itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu hidup? Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-21, saudara, ayat 21 mau mengingatkan kepada kita semua begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, yang ketiga yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kita semua, bahwa Tuhan Yesus itu mengutus saudara dan saya untuk menjadi berkat. Kalau kita mengimani bahwa Yesus itu hidup, bukan saja kita katakan ada harapan untuk hari esok, tetapi justru Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa ada pengharapan yang terus-menerus hidup dan kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, ini yang saya katakan luar biasa sekali. Di dalam keadaan dan kondisi mereka atau murid-murid itu takut, Yesus justru ingin memberikan damai sejahtera, dan setelah mereka memiliki damai sejahtera, mereka diharapkan untuk berani menjadi berkat. Berani membuka pengharapan-pengharapan kepada orang banyak di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara, bayangkan betapa sulitnya pada waktu itu murid-murid yang mengalami ketakutan yang betul-betul real, ketakutan takut ditangkap, takut dimasukkan penjara, bahkan mungkin ada yang takut mati. Tetapi Yesus berkata, aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Saudara, pengutusan Yesus itu berarti membuat saudara dan saya menjadi orang yang dipercayai oleh Yesus. Bukan sekedar saudara dan saya percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang hidup itulah yang kita puja. Tetapi Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita, kalau kita mempercayai Yesus yang hidup, maka itu berarti kita percaya ada harapan-harapan baru untuk hari esok yang harus kita berikan kepada banyak orang yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita terlebih dahulu sadar bahwa ada Tuhan yang hidup, itu membawa harapan-harapan yang baru di dalam kehidupan kita. Dan setelah kita sadar betul ada harapan-harapan yang baru di dalam kehidupan kita, mari kita juga berbagi harapan itu kepada orang lain.
Saudara, banyak orang-orang yang saat ini sedang di dalam keadaan dan kondisi yang terpuruk. Teristimewa ketika kita bersama-sama mengalami masa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang kehilangan pengharapan. Banyak orang yang tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mari biarlah semangat kebangkitan Kristus ini mau mengingatkan kepada kita. Kita bukan menjadi orang yang terpuruk, diam, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Yesus yang hidup ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita pun juga harus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena mereka butuh pengharapan. Dan kita katakan kepada mereka, kalau kita mempercayai Yesus yang bangkit, akan ada hari esok. Hari esok itu penuh pengharapan di dalam Kristus. Biarlah sungguh saudara dan saya bisa semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita mempercayai Allah yang kita sembah, bukan Allah yang berhenti di kayu salib, bukan Allah yang berhenti pada kubur, tetapi Dia justru Allah yang bangkit. Allah yang menyatakan kemenangannya atas maut, yang kita peringati di dalam setiap hari Paskah. Dan Allah yang bangkit itulah Allah yang mengutus saudara dan yang mengutus saya untuk boleh menjadi berkat. Selamat berbahagia, saudara menjadi berkat dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh merasakan bagaimana Tuhan yang hidup memberikan kekuatan kepada kami, memberikan damai sejahtera kepada kami, menghilangkan setiap orang yang ragu-ragu dan takut, dan biarlah sungguh Engkau yang terus boleh mengingatkan kepada kami untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami mengingat untuk pengembangan Yayasan Pendidikan Kristen Dharma Mulia. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau sertai setiap yayasan yang ada di tempat ini, setiap orang yang boleh terlibat di dalamnya. Kami berdoa Tuhan biarlah Yayasan Pendidikan Kristen Dharma Mulia boleh menjadi berkat dan dapat terus mengembangkan pendidikan ini dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa mohon belas kasihan-Mu di dalam keadaan dan situasi yang sulit ini. Kami terus ingin berdoa untuk penerimaan siswa baru. Biarlah Engkau sendiri yang boleh mengirimkannya bagi sekolahan Dharma Mulia ini. Kami percayakan biarlah para siswa-siswi yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk persekutuan rohani Kristen di SMA Kristen Dharma Mulia. Engkau sertai Tuhan untuk setiap persekutuan demi persekutuan. Biarlah persekutuan-persekutuan itu boleh menguatkan iman mereka. Biarlah mereka boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh ke arah Kristus. Dan biarlah sungguh Tuhan, kami boleh melihat mereka-mereka ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan seumur hidup mereka. Demikian juga kami terus ingin berdoa untuk penilaian akhir tahun bagi siswa kelas 12. Mari Tuhan Engkau sertai dan Engkau berikan hikmat kepada setiap guru yang ada yang memberikan penilaian. Kami percaya Engkau yang boleh menolong mereka semua. Demikian juga kami berdoa untuk siswa kelas 12 ini. Mari Tuhan Engkau yang boleh menolong mereka untuk menghadapi setiap ujian-ujian yang ada. Mari Tuhan Engkau yang boleh menolongnya, Engkau yang boleh memampukan mereka semua untuk dapat melewati tahun ajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kesehatan, baik para guru maupun para siswa-siswi SMA Kristen Dharma Mulia ini. Mari Tuhan Engkau yang boleh menolong kami semua, untuk kami boleh hidup sehat, untuk kami boleh menghadapi pandemi COVID ini dengan baik. Kami percaya Engkau yang boleh memberikan kesehatan kepada kami masing-masing,
Dan biarlah melalui kesehatan ini, kami terus boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami percayakan juga untuk setiap orang tua dan para siswa yang ada dan pihak sekolahan. Kami berdoa untuk hubungan orang tua, siswa, dan pihak sekolahan ini supaya dapat terjalin dengan baik. Karena kami tahu Tuhan bahwa hubungan antara orang tua dengan siswa dan sekolah ini menjadi hubungan yang satu kesatuan yang erat. Dan biarlah para orang tua boleh memperhatikan siswanya dan juga boleh memperhatikan sekolahan yang ada. Dan kami percayakan untuk hubungan ini menjadi hubungan yang baik dan harmonis. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau mempercayakan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, kami semua berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kami segenap keluarga besar SMA Kristen Dharma Mulia mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Jusianto. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak sekeluarga. Sebelum menutup ibadah hari ini, mari kita bersama pujikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Dan ibadah akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Jusianto. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Ajaib Tuhan, jika besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita satukan di dalam doa penutup. Tuhan, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan kepada kami semua. Kami boleh bersama-sama mengikuti untuk setiap acara yang boleh terselenggara pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di Bukit Golgota, dan Engkau juga bangkit, dan Engkau memberikan pengharapan kepada kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sertai dimanapun kami berada, dan kami percayakan setiap kegiatan kami juga ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para guru, biarlah Engkau juga akan sertai mereka, di mana mereka melakukan setiap aktivitas, biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, para siswa-siswi, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa,
penyertaan di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Ibadah menyongsong Paskah telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.